Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya nak ya. Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020, Ibu akan menjelaskan tentang makanan sehat, yaitu buku paket 5C. Melanjutkan penjelasan pembahasan minggu lalu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu jangan lupa kalian berdoa. Setelah berdoa, coba kalian fokus, ambil buku paket 5C makanan sehat, buka halaman 86. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang subtema 3 pembelajaran 3, yaitu dalam subtema 3 pembelajaran 3 di sini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Pada season pertama hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPS, yaitu tentang keberagaman budaya, melanjutkan penjelasan minggu lalu. Fokus ya nak, coba kalian dengarkan penjelasan dari Ibu. Pembelajaran 3, ayo mengamati. Ayo perhatikan gambar berikut. Lihat di sini nak, ada 3 gambar. Nih dilihat, ada 3 gambar tarian nasional negara kita, yaitu tari pendet, tari saman, dari tari gandrung ya. Tari pendet itu berasal dari Bali, saman Aceh, gandrung dari daerah Jawa Tengah. Nah, dilihat di sini nak. Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan kebudayaan dengan daerah lain. Contohnya karya seni rupa, bahasa, tarian, dan lagu daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi di seluruh Indonesia ini ya, ada berbagai macam kebudayaan, itu berbagai macam keberagaman. Keberagaman itu kebudayaan yang bermacam-macam dari seluruh daerah di Indonesia, ya, dari bahasanya, kemudian tariannya, ada lagu daerah, kemudian alat-alat senjata ya, senjata dari daerah itu tuh, alat-alat itu biasanya dari tiap daerah itu mempunyai ciri khas ya. Makanannya juga ada, pakaian daerahnya ada, adat istiadatnya. Nah, dari keberagaman ini ya, lihat ke bawah sini nak. Ibu akan menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman ya. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, serta agama. Nah, jadi bangsa kita ini, bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku. Ada suku Jawa, contohnya ya, suku Sunda, kemudian suku Batak ya, ada lagi Minangkabau, ada lagi Bugis dari seluruh Indonesia. Dan ras-ras itu ada jenis kulit, kemudian jenis rambut ya. Nah, serta agama. Nah, agama kita di Indonesia juga berbeda-beda ya. Ada berbagai macam agama. Ada berapa agama? Ayo ya Kak, kalian ingat, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama. Ya, nah di sini keberagaman berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama di Indonesia itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang ada di dalam, lihat nih nak, di dalam gambar lambang negara kita, burung Garuda. Di sini burung Garuda membawa pita. Pita ini Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda itu adalah lambang negara kita, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara kita, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini ya kalian lihat
keempat, sudah keberagaman dari bangsa Indonesia yang mempersatukannya yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kalian buka halaman 87. Kalian lihat di sini ya Nak ya. Berikut cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari itu harus diwujudkan, yaitu untuk persatuan dalam keberagaman budaya. Nah, di sini pertama, rela berkorban demi tanah air. Nah, rela berkorban apa contohnya? Nah, dulu para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dengan berperang melawan penjajah Belanda, Jepang, ya, Inggris. Nah, yang kedua, menghormati kebudayaan daerah lain. Nah, kita harus menghormati, jangan mencela. Kamu orang Jawa, kamu orang Sunda. Tidak, tapi saling menghormati kebudayaan daerah lain. Misalnya pakaian adatnya, makanannya, ya, tariannya. Nah, yang ketiga, memiliki semangat dan cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu dengan mewujudkan ya kalian budaya Indonesia itu harus kalian kembangkan dengan mencintai kebudayaan Indonesia, berarti mencintai tanah air dengan cara misalnya kalian mengikuti lomba-lomba nyanyi daerah, kemudian busana daerah, lagu-lagu daerah ya Nak ya. Nah, yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Nah, seperti musyawarah. Ya, musyawarah dalam mufakat ya. Kalian harus menghargai pendapat orang lain. Jangan maunya didengarkan pendapat kita saja, tetapi pendapat orang lain tidak didengarkan. Yang kelima, yaitu menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar sesama. Tenggang rasa itu adalah peduli ya Nak ya, peduli antar sesama, tidak cuek. Misalnya ada yang sakit kamu cuek, tidak menjenguknya, kemudian ada yang meninggal kamu cuek, tidak takziah. Nah, itu tenggang rasa, saling peduli. Selanjutnya yang keenam adalah menerapkan toleransi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, toleransi yaitu saling menghargai dalam bidang kehidupan, menghargai suku, agama ya, jangan saling mencaci dan mencela. Selanjutnya yang ketujuh adalah menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan. Misalnya saling mengejek, ya tidak boleh, itu akan terjadi pertengkaran. Yang kedelapan, tolong menolong dan saling bekerja sama. Nah, kita harus saling tolong menolong dan bekerja sama antar suku, antar agama ya. Kita saling, kalau ada acara misalnya acara 17 Agustus, nah kita bekerja sama, tidak kamu suku ini, kamu agama ini, tidak ya. Jadi kita harus saling bekerja sama. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, misalnya kita bergotong royong membuat jalan, pembangunan jembatan untuk kepentingan bersama kita ya, tidak daripada kepentingan pribadi atau kepentingan diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini dalam musyawarah. Musyawarah itu terdapat pada butir-butir Pancasila sila keempat ya. Jadi melaksanakan musyawarah, misalnya pendapat ada suatu rapat ya, kita dengan mengadakan musyawarah. Kemudian saling menghargai antar warga negara tanpa memandang perbedaan suku, budaya, ras dan agama. Saling menghargai, saling menghormati antar warga ya, baik perbedaan suku, budaya dan agama, mau suku Jawa, mau suku Sunda, Batak, Madura, apa saja, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Katolik, apa saja kita harus saling menghargai. Jadi keberagaman ini menciptakan suatu persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah lihat di sini Nak, melakukan musyawarah menentukan ketua regu pramuka nih, contohnya dalam lingkungan kelas kalian ya. Menentukan ketua regu. Nah, kemudian menolong korban bencana dengan ikhlas nih, kemanusiaan yang adil beradab. Dan ini dalam sila kedua. Nah, ini dalam sila keempat, butir-butir Pancasila penerapannya ya Nak ya. Di sini udah ada contoh-contohnya, kalian pahami dulu pelajaran IPS ini pada season pertama. Nanti Ibu lanjutkan lagi pada season kedua.